Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,83% ke angka 6.547. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham downtrend yang hari ini mulai terlihat bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat didistribusikan asing dengan jumlah yang lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Mandiri hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 7.075. Bisa kita lihat di grafik secara tren sebenarnya Mandiri saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah juga sebenarnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat sebenarnya masih uptrend. Dengan support bisa kita lihat di garis EMA 50 di sekitar harga 7.025 dan masih ada satu support lagi di harga 7.000. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini di harga 7.300 karena selama hampir 2 bulan terakhir ini Mandiri berusaha untuk naik di atas harga 7.300 bisa kita lihat masih gagal break. Tapi setiap kali turun menyentuh harga 7.000, Mandiri masih bisa rebound. Karena itu secara tren dia masih sideways saat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, pada penurunan 1% lebih hari ini jika kita lihat tidak ada distribusi besar. Sedangkan asing 2 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi setelah tanggal 14 sampai 16 asing masuk melakukan akumulasi, 2 hari terakhir ini asing kembali keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk turun mengetes harga 7.000. Jadi apabila teman-teman pingin entry membeli saham Mandiri bisa tunggu di sekitar harga 7.000. Apabila masih bisa rebound, teman-teman bisa entry untuk swing trade dengan target take profit di sekitar harga 7.300 apabila masih gagal break. Tapi ingat, apabila minggu ini Mandiri menyentuh harga 7.000 dan ternyata turun menembus support ini, teman-teman sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Walaupun masih ada satu support di EMA 150 yang bisa menahan penurunan dari saham ini, yang saat ini di sekitar harga 6.625, tapi secara tren sudah mulai melemah apabila sudah turun di bawah garis EMA 50. Apalagi jika teman-teman lihat asing masih terus distribusi saham ini dalam 1 minggu ini. Jadi secara tren maka potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi entry apabila masih bisa bertahan di atas harga 7.000, apabila harga 7.000 terlewati sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBYB. BBYB hari ini turun 2% lebih ke harga 2.630. Dan candle hari ini yang terbentuk juga kurang bagus karena shadow ke atas sangat panjang. Dan bisa kita lihat untuk tren jangka menengah pun BBYB saat ini masih bergerak sangat uptrend. Tapi dalam 1-2 minggu terakhir ini terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 2.800. Dan dalam 1 minggu terakhir ini berusaha untuk naik menyentuh harga 2.800 masih gagal naik, sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di sekitar harga 2.400 sampai 2.500, jadi di range harga ini. Dan di bawah support ini masih ada support di harga 2.200 dan support di EMA 50 saat ini tepat di harga 2.000. Dan untuk garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini telah turun dan berpotongan. Dan bisa kita lihat data broker summary, penurunan 2% lebih ini mulai ada distribusi. Dan asing juga hari ini masih melakukan distribusi pada saham BBYB. Dan memang setelah kenaikan tinggi tanggal 6 Desember kemarin, asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, bisa kita lihat BBYB sudah melemah karena gagal break dari harga 2.800. Dan saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 2.400 sampai 2.500. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 2.000, menurut saya saat ini masih bisa di hold apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka panjang. Karena selama masih bertahan di atas harga 2.000 atau saat ini tepat di garis EMA 50, BBYB masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi ingat, untuk garis
support di 2400 ini untuk penentuan apakah garis uptrendnya masih bisa lanjut atau tidak. Jadi selama dia masih bertahan di atas harga 2400, garis uptrend BBYB belum patah. Jadi apabila teman-teman mau entry untuk swing trade, bisa tunggu di sekitar harga 2400 sampai 2500 untuk lebih amannya. Karena memang masih ada potensi untuk turun mengetes support ini. Selama masih bertahan di atas support ini, teman-teman bisa entry untuk swing trade dengan target take profit di harga 2800 apabila gagal break, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 2400 juga masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dan break dari harga 2800. Berikutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ASII hari ini turun 2% lebih ke harga 5.675. Dan secara grafik bisa kita lihat ASII saat ini mulai bergerak turun menuju support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 5.625. Sebelumnya bisa kita lihat ASII berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50 masih ada resisten kuat di harga 6.000 yang memang beberapa kali berusaha ditembus ternyata masih gagal break. Dan saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 kembali sehingga garis EMA 50 kembali menjadi resistennya yang saat ini di harga 5.875. Jadi secara tren walaupun masih kuat bertahan di atas garis EMA 150, untuk ASII juga kita harus hati-hati karena sudah mulai melemah trennya. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, menyentuh harga 6.300 gagal break, mulai sideways dan saat ini pelan-pelan mulai bergerak turun. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi besar. Dan asing juga hari ini masih lanjut distribusi. Tapi dari tanggal 16 bisa kita lihat asing distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat ASI masih ada potensi turun menuju garis EMA 150 sampai harga 5.600. Hati-hati apabila support kuat ini terlewati, ASI akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun mengetes support berikutnya di harga 5.400. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 5.600. Apabila berhasil bertahan dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry untuk target take profit di sekitar harga 5.875 sampai 5.800. Jadi di sekitar range harga ini. Karena walaupun berhasil rebound, selama masih gagal break dari resisten EMA 50 sampai 6.000, secara tren ASI masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Pegas. Pegas hari ini turun lumayan dalam 4% lebih ke harga 1.415. Dan penurunan ini bisa kita lihat membuat Pegas telah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.455. Walaupun ini belum terkonfirmasi break, tapi secara tren Pegas juga sudah mulai melemah. Jadi kita sudah harus hati-hati apabila teman-teman beli di harga atas. Dan untuk support terdekat saat ini di harga 1.400 dan support berikutnya di garis EMA 150 saat ini di harga 1.330. Dan untuk garis MACD memang saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini ada distribusi besar. Dan asing hari ini juga kembali keluar dari saham ini. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini sebenarnya asing masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Pegas masih ada potensi untuk turun di bawah support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support di EMA 150 sampai harga 1.350. Saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun dalam 1 minggu ke depan. Apalagi hari ini masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham Pegas, saat ini sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Walaupun besok masih ada potensi untuk rebound karena hari ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat selama dia masih gagal naik di atas harga 1.500, Pegas tetap potensinya lebih besar untuk mengarah ke bawah. Karena dalam beberapa minggu terakhir ini jika kita lihat Pegas walaupun bertahan di atas garis EMA 50 tapi berusaha untuk naik di atas harga 1.500 selalu gagal break dan mulai terlihat dorongan ke bawahnya. Jadi lebih besar potensi saya lihat apalagi ada distribusi untuk turun mengetes garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.